ekonomi kan dulunya nggak ada AC. Penumpangnya pada di atas karena panas. Setelah dingin, penumpangnya semua masuk ke dalam dan setiap tempat duduk itu ada stop kontaknya. Perubahannya sih banyak yang berasa, kayak lebih tertib, terus juga stasiunnya sekarang udah lebih rapi, dalam keretanya juga, terus udah nggak banyak orang jualan lagi, juga ngurangin kejahatan kayak gitu. Menurut saya kalau yang paling penting itu volume, jadi rapid gitu, banyak keluar masuk. Tingkatin harga nggak apa-apa sih, 2.000 terlalu murah. Biasanya mereka emang tetap ngasih fasilitas itu untuk prioritas kan. Jadi kalau bawa anak dikasih gitu. Cuman kalau emang lagi dalam keadaan yang terlalu padat, mereka kadang udah cuek-cuekan aja gitu. Saya kira kurang karena kita lansia ya, untuk naik turun itu seperti di Senen itu ya, di stasiun Senen itu kan sekarang sampai dari dulu sampai sekarang kan masih tetap kita harus naik turun. Nah itu yang saya rasa berat karena saya lansia ya. Yes. Ya, memang hampir sebagian besar penumpang kereta sekarang sudah merasakan ada perubahan yang sangat positif. Betul. Mulai dari kenyamanan, dari ketepatan waktu kereta dan juga dari pelayanannya juga. Nah, itu mungkin ada setelah ditangani oleh Pak Jonan. Pak Jonan sendiri merasa nggak sudah melakukan banyak sekali untuk kereta api sejak Pak Jonan dilantik 2009 ya Pak ya? Sebenarnya ya bukan saya ya, semua lah ya, kami yang bekerja di kereta api ada 28.000 itu ya semua sama-sama berusaha meningkatkan layanan gitu, satu ya, stakeholders juga dan sebagainya, jadi semua lah gitu. Kan saya ini cuma mandor aja ya. Waktu Pak Jonan akhirnya diamanahi oleh Pak Sofyan Djalil, waktu itu mantan Menteri BUMN, untuk jadi Direktur Utama PT KAI. Yang Bapak lihat dari kereta api Indonesia saat itu seperti apa Pak? Kalau saya sih dulu ingatnya, waduh malas deh naik kereta api. Kumuh lah, bau lah, toiletnya, tas itu harus dipegang saking takut. Belum masa mudik ya, kita pemandangan di atas kereta orang banyak itu udah biasa dulu. Itu dulu apa ya Bapak lihat? Salah asuhan. Salah asuhan. Ya. Gitu. Seperti apa Pak salah asuhannya ini? Ya seperti manusia yang salah asuhan. Oke, jadi memang sekarang Bapak merubahnya itu ke arah apa? Apa perubahan yang Ya, dibuat? diasuh yang kira-kira itu menurut norma yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau sebagai Bapak pribadi, perubahan apa yang sebenarnya Bapak inginkan? Visi misinya apa sih yang sebenarnya Bapak inginkan? Gini, sebenarnya untuk transportasi itu tidak penting. Saya pribadi itu inginnya apa itu. Karena ini yang menggunakan kan Publik ya Pak? ya jutaan orang. Kalau penumpang KRL itu setahun kira-kira 160 sampai 180 juta penumpang setahun. Kalau jarak jauh itu 70 juta. 60 sampai 80 juta. Jadi itu jarak jauh ya Pak ya? Yang penting itu harapan daripada penumpangnya itu apa. Gitu. Bapak ngobrol langsung nggak dengan penumpang-penumpang? Ngobrol. Pengen tahu? Ngobrol. Mereka tahu siapa Bapak? Ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi enggak perlu juga kan. Kadang-kadang kalau tahu itu kan ada orang yang akhirnya mau curhat, ada yang justru enggak gitu. banyak. Karena tahu ya, biasanya malah jadi kesempatan. Banyak yang mau curhat walaupun tidak tahu gitu. Oke, ini Pak kita lihat di belakang ini adalah foto before and after dari stasiun ya. Bapak. Ada 554 stasiun yang Bapak dandani lah ya istilahnya ya Pak ya. Tapi mungkin kita juga harus tahu nih, ini yang dimaksud adalah PT Kereta Api Indonesia yang beda juga dengan KRL ya. Jadi artinya ini untuk yang jarak jauh seperti itu kan ya Pak ya, bedanya yang ini ya Pak? enggak, ini untuk Jabodetabek, ini untuk KRL. Yang paling kerasa perubahan yang kalau kita lihat itu adalah memang wajah stasiun ya Pak ya. Wajah stasiun dan terutama di dalam keretanya juga adalah toiletnya. Betul. Dulu tuh ya nggak usah di dalam toilet, di stasiunnya aja ya. Iya. Dulu tuh mau masuk toilet tuh menakutkan loh Pak. Soalnya kelihatan jalannya nih Pak. Dan dan setahu kami dulu perubahan yang pertama dilakukan Pak Jonan adalah pembersih atau bukan pembersihan lah ya, pembenahan dari toilet. Kenapa toilet duluan Pak? Apakah itu cerminan? Jadi kalau kita masuk bandara internasional itu kadang-kadang kan cerminan sebuah negara juga ya kan? Bapak merasa hal itu juga nggak Pak? Ya toilet itu sebenarnya kan layanan yang paling dasar ya. Karena setiap manusia itu saya kira pasti memerlukan toilet. Ya bentuknya bisa sungai juga sih, tapi ya tapi kan pasti ya. Kegiatan itu pasti perlu. Kalau misalnya yang dibenahi itu warungnya dulu belum tentu semua orang perlu warung. Ya, tapi kalau toilet saya kira semua orang perlu toilet. Ya itu aja dibenahi dulu.
Kalau Pasti menurut akan Bapak datang. perubahan atau mungkin pencapaian apa deh yang paling signifikan lah dari yang tadinya salah asuh nih sekarang udah mulai membaik Menurut Bapak kan? cukup memuaskan bagi diri Bapak sendiri ya khususnya. Layanan membaik ya. Tapi yang penting itu keselamatannya, safety-nya itu jauh membaik. Ya. Alhamdulillah kita itu sudah jarang mendengar kecelakaan kereta api. Ya walaupun gini, ya ini harus janjian dulu ya. Janjian. Wah, janjiannya itu sesuai peraturan aja, sesuai undang-undang itu. Kalau kecelakaan di perlintasan kereta api itu bukan kecelakaan kereta api, itu kecelakaan jalan raya. Gitu. Yang punya SIM siapa di sini? Coba angkat tangan. Yang tinggi dong. Kita nggak ditanya Pak, saya juga punya Iya, Pak. Saya juga Anda punya SIM. Punya SIM. Ikut ujian bener nggak? Ujian? Oh iya gitu. Iya. Iya. nggak mungkin jawab enggak ya. Gak mungkin. Di depan TV Nggak, iya. gak mungkin semua. Ayo. Kalau ditanya dulu ujiannya ngapain aja? Ngapain ya? Kalau ikut ujian benar, itu berarti rambu-rambu lalu lintas itu tahu. Ya. Di setiap perlintasan kereta api yang resmi, itu pasti ada rambu palangnya ini. Iya. Gitu. Ya, coba dibaca rambu itu artinya apa gitu. Oke. Pak, ini ngomong-ngomong selain juga pelayanan yang lebih membaik, terus juga ketepatan waktu juga sekarang sudah jauh lebih membaik. Yang paling menarik juga dari perubahan PT Kereta Api adalah laba, Pak. Jadi kalau dulu kayaknya Sempat merugi juga ya, sempat rugi ya kalau merugi. nggak salah dari 2008 sampai pas Bapak 2009 itu kenaikannya luar biasa. 2008 merugi, 2009 justru laba. Apa yang Bapak sudah lakukan? Untuk khususnya untuk ini ya, untuk meraih Laba yang tinggi sangat itu. tinggi gitu akhirnya. Ini sebenarnya keuntungan itu bukan fokus utama ya. Karena Tapi kan tentunya ada kewajiban untuk mencari untuk sebagai seorang karena ini perseroan tapi ini terbatas. badan usaha Oke. yang bentuknya PT Persero, ya kami juga harus tunduk kepada undang-undang BUMN. Ya. Kalau sampai merugi pasti hancur, makin lama pasti makin hancur, pasti. Ya, saya tidak percaya ada satu perusahaan yang dikelola oleh siapapun juga yang kalau menggantungkan subsidi itu perusahaannya bisa baik, itu nggak ada. Seumur hidup saya nggak pernah lihat sih, gitu. Saya udah tua loh, saya hidupnya sudah lebih dari 50 tahun, gitu ya. Iya Pak. Jadi, Kita langsung dia ya Pak. jadi nggak pernah lihat saya, gitu. Nah, oleh karena itu operasi yang sehat itu harus menghasilkan keuntungan yang wajar, ya, sehingga dia bisa investasi lagi, bisa improvement lagi dan sebagainya, gitu. Termasuk juga menaikkan gaji karyawan gitu Pak. Itu Iya. salah satu untuk kesejahteraan di karyawan. Atau bagaimana? Ya, kalau penghasilannya sangat tidak cukup untuk hidup biasa saja, ya pasti kerjanya tidak konsentrasi. Tapi nanti kita masih akan ngobrol lagi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada Pak Jonan. Kalau tadi udah kereta apinya, Sekarang kan metamorfosisnya Pak Ignatius Jonan. Sesaat lagi hanya di 3 in 1. Saya pada saat disodorkan nama beliau, jadi di root saya pandang dulu kok ada orang bodoh mau jadi dirut kereta api. Ini